Supporter merupakan hal terpenting dalam kesebelasan dan seringkali disebut pemain ke-12. Supporter dapat menimbulkan konflik dalam sepak bola karena berkaitan dengan fanatisme dan kecintaan terhadap tim kesayangan. Hal itulah yang mengundang perhatian khusus Nani Setiawati. Dosen perempuan yang juga bonita ini memilih supporter Persebaya sebagai bahan disertasinya untuk meraih gelar doktor. Disertasi dosen salah satu universitas negeri ini berjudul Perilaku Kekerasan Supporter Bonek dalam Perspektif Subkultural Kekerasan. Kalau ini sih bermula dari dulu ya, saya tuh tertarik dengan sosok bonek itu. Sangat tertarik dengan ikonnya dia, wong mangap itu ya, terus bajunya, penampilannya mayoritas orang seperti itu. Ketika S2 tahun 2000 tesis saya itu, saya juga ngambil itu, tapi nggak secara langsung ke dia, tapi apa yang dilakukan oleh dia, yang judulnya pengaruh agresivitas remaja dalam sepak bola dan pengaruh terhadap ketahanan wilayah. Ternyata itu mengejutkan saya, karena ke ring 1, mayoritas orang yang tinggal di ring 1 tuh nggak ingin ada Persibaya. Bayangkan apa nggak sedih saya. Setelah saya tanya kenapa, karena banyak mengorbankan, merugikan mereka, mulai pot pecah, kaca, dan itu kan sedih saya sebetulnya. Waduh kok begini ya ternyata. Jadi kan Persibaya yang dianggap sebagai ikonnya Surabaya itu jadi nggak disukai gara-gara supporternya itu. Jadi waktu itu saya tertarik ngambil itu tahun 2000 sudah tertarik, tapi tidak secara langsung ke boneknya. Nah tahun 2004 setiap masa itu kalau dihitung kan 1 dekade ya Mas Dul, itu melahirkan bonek-bonek yang baru yang mungkin bapaknya juga, omnya atau apa selalu dan sama. Nah saya sedih apakah seolah-olah itu ditakdirkan untuk dilahirkan seperti itu, nggak pernah habis itu, selalu ada. Dan celakanya mereka kadang-kadang melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan yang dulu. Pada penelitiannya, bonek sangat loyal dan mereka punya satu misi untuk mensupport klub kebanggaannya saat di dalam maupun di luar stadion. Di dalam stadion mereka berteriak, bernyanyi, berjingkrak 2 kali 45 menit tanpa henti. Memang uniknya adalah mereka cenderung melakukan kriminalitas kan akhirnya. Walaupun kalau kita tanya ke mereka nggak mau ngaku. So, ketika ke lapangan ada juga yang marah, Mas. Kok bisa sih seperti ini? Apa memang kita ini kriminal? Bla 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 macam-macam ya. Padahal kenyataannya kan kadang memang ada sebagian seperti itu. Saya bilang, nah saya ingin tahu dari sudut pandang perspektif subkultur kekerasan yang tokohnya kan Marvin Wolfgang dan Franco Ferragutti. Ternyata dari apa yang mereka sampaikan ada 4 aspek. Ketika suatu perilaku dilakukan oleh kelompok tertentu dalam hal ini bonek, karena ada 4 unsur, yaitu diantaranya dilakukan oleh komunitas tertentu, mereka memiliki nilai norma dan nilai tertentu, walaupun mereka masih mengakui adanya norma yang lain dalam bentuk internal yang langsung ya, ada proses internalisasi dan dalam waktu yang lama dan dengan identitas yang dimiliki. Kalau 4 hal tadi sudah dimiliki, komunitas tertentu, jumlahnya ada yang puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Yang menyedihkan kalau dalam komunitas itu yang disampaikan hal-hal yang nggak benar. Jadi itu Mas, jadi karena mereka mengarah ke perilaku kekerasan yang dilakukan dengan sengaja, saya yakin sengaja. Jadi melakukan itu sebagai untuk, dan mohon maaf, memang kebanyakan dari kelompok marginal. Mereka yang melakukan ini kelompok marginal yang datang ke stadion tidak untuk beli tonton sepak bola karena nggak punya uang, hanya minta Pak Lik boleh, pulau tumut Pak Lik boleh, nah seperti itu. Terus kemudian hanya menunggu kesempatan pintu dibuka dan sebagainya. Yang mereka inilah yang harus kita perhatikan itu sebetulnya. Dan secara garis besarnya memang kalau kita ceritakan panjang lebar ya dari skripsi ini, tapi intinya memang prosesnya ini saya gambarkan. Jadi saya ngamati mulai berangkat sebelum ke stadion, di dalam stadion tuh mulai nunggu pertandingan sampai pertandingan istirahat sampai selesai dan sampai pulang. Dan biasanya sesuatu yang menyebabkan terjadinya kekerasan itu selama menuju ke sana, menuju ke stadion, biasanya di dalam maupun sampai pulang. Yang menyedihkan kadang-kadang tanpa ada pertandingan sepak bola pun bisa saja terjadi kerusuhan yang tidak melibatkan Persibaya sebab tidak bertanding. Nah ini kan sangat menyedihkan. Cukup banyak perbedaan bonek kini dan dahulu. Saat muda, beliau menjelaskan bonek terdahulu mengedepankan euforia. Teriak-teriak saat mendukung tim hingga konvoi-konvoi yang berakhir bahagia. Namun kini, bonek seperti ayam kehilangan induk. Sampai seorang bonek hanya dengan uang 10.000 bisa sampai Jakarta
untuk melihat pertandingan tim kesayangannya hingga banyaknya korban yang mengatasnamakan oknum bonek. Stigma negatif itulah yang sampai kini melekat di masyarakat. Namun beliau berkeinginan mengubah stigma negatif itu hingga akhirnya membuat disertasi yang membuatnya berhasil meraih gelar doktor dengan nilai sempurna. Kalau kita lihat hooligan ya, sebenarnya kan berkat Margaret Thatcher almarhumah ya, dia kan memang agak butuh biaya banyak ketika dia membuat ketika siapa berbuat langsung ditangkap oleh CCTV. Cuma saya nggak tahu stadion di Indonesia apakah sudah bisa seperti itu. Jadi siapa berbuat, siapa melempar langsung tangkap dan tegas. Sehingga hooligan sempat tidak bisa apa-apa. Dan tapi memang ditakuti juga sampai sekarang. Ketika ada pertandingan, ada hooligan kan mengerikan juga memang. Nah, harapan saya bonek itu kan kalau nggak salah kan bisa disebut sebagai salah satu kelompok supporter yang terorganisir pertama kali itu bonek itu sebutannya itu. Kemudian besar. Nah, dalam perkembangannya memang mengalami sedikit perubahan sehingga ada stigma negatif label yang diletakkan masyarakat ke bonek itu. Nah, saya ingin mereka itu besok itu bisa jadi baik lagi dan ya memang seharusnya baik, dan orang-orang yang tidak baik itu yang cuma bagaimana caranya itu yang kadang-kadang dalam pikiran saya itu masih gimana ya, yang mau saya bonek itu menjadi supporter yang tidak melakukan kekerasan, yang disenangi sama masyarakat, sehingga masyarakat itu kalau ada pertandingan, ada sepak bola, ada bonek nggak takut gitu. Tapi sempat bagus Mas, rumah saya kan Wiyung ya. Dulu mengalami ketika mau ada pertandingan saya mesti harus sudah pulang jam 1 jam 2 karena daripada bertemu mereka di jalan. Pulang pun soal dengan sampai ketemu mereka di jalan-jalan Kusuma Bangsa dan sebagainya. Tetapi sejak ada penjemputan mereka di titik-titik anjem itu agak lumayan berjalan baik itu. Jadi dijemput, diantar. Itu agak lumayan. Yang saya inginkan tentu Persibaya yang seperti dulu ya, yang jadinya itu mulai dari awal, klub, ya Tor, Asabab sama jadi itu berjalan baik sampai Persibaya dulu kan pada perserikatan ada Galatama ya sampai dengan Persibaya terakhir Andi Firmansyah. Mau saya seperti itu ya. Bukan Persibaya yang sedih juga harapan saya, yang sebetulnya dia bisa kok ikut dalam ke-11, ikut dalam turnamen, tapi saya kan nggak diizinkan. Sebenarnya saya inginnya diizinkan dan akan kelihatan Persibaya yang mana dan bonek itu kemana. Kalau bonek itu kemana ya saya yakin siapapun tahu bonek akan kemana, itu sudah gak usah dijelaskan. Cuman itu tadi Mas, kalau olahraga sudah dipolitisir seperti ini ya akhirnya. Ketemu saya mau kalau misalkan memberikan saran, telah diundang itu. Terus setelah ketemu kita merubah. Kalau merubah nama bonek jadi botek juga nggak enak juga ya. Bondo tekad katanya supaya merubah makna itu jadi sebenarnya nggak harus seperti itu, tapi bagaimana ya kita ini ke depan, apa yang kita lakukan. Bahkan beberapa teman kita sempat ngomong bagaimana kalau ukuran 100.000, satu bonek 100.000, tentu saja yang mampu, pasti akan besar. Jadi bonek akan dimiliki oleh klub seperti di luar negeri itu kan dimiliki oleh orang perorangan, tidak oleh orang-orang kaya, semua beberapa go public, sahamnya gitu. Itu kadang punya pikiran seperti itu. Jadi kumpul, kita membicarakan apa yang harus dilakukan, program-program yang saya tahu sih mereka membuat ini merchandise ya, seperti kaos, beberapa sudah ada tokonya ya, atau yang online. Nah, jadi mereka kumpul, ketemu, membicarakan enaknya bagaimana sambil mempersiapkan seandainya sewaktu-waktu Persibaya diizinkan untuk bertanding lagi, kita sudah lebih siap. Hingga akhirnya mengantarkan dokter bonek ini menuju Korea Selatan di tahun 2014 dan menjadi pembicara di forum internasional. Jadi ketika untuk lulus itu kan saya harus membuat satu tulisan internasional. Saya membuat tulisan yang tentang bonek tapi bukan dari disertasi saya, tapi tentang fanatisme supporter bonek itu. Akhirnya dimuat. Kemudian saya diundang untuk tampil di Korea tahun 2014 awal. Jadi di situ saya sampaikan kelemahan dan kelebihan bonek. Kelebihannya yang kadang orang tidak memperhatikan, mereka punya loyalitas, solidaritas, dan rela berkorban. 3 hal ini yang luar biasa yang ya sebenarnya hampir semua supporter mungkin memiliki, tapi bonek ini luar biasanya di situ. Nah, dari bonek ini juga akhirnya saya jadi mengerti ya betapa pentingnya kalau kita ini hati-hati gitu. Jadi makanya disertasi saya mengambil judul perilaku kekerasan supporter bonek dalam perspektif subkultur kekerasan. Bukan berarti saya tidak suka bonek, bukan berarti saya itu benci bonek. Justru saya itu ingin bonek itu supporter bonek yang lainnya yang cenderung untuk melakukan suatu perbuatan yang kekerasan tadi. Betapa mudahnya orang itu mau berbuat kekerasan kalau ada 4 unsur dalam komunitas, memiliki nilai dan norma tersendiri, walaupun dia masih mengakui nilai norma orang lain, melalui proses internalisasi terus-menerus dan dengan identitas yang dimiliki. Nah, ini semua dimiliki oleh
supporter bonek dan juga mungkin supporter lainnya. Jadi kita ini harus hati-hati kalau kita ini harus memperhatikan 4 aspek ini. Apalagi kalau apa yang kita terima, nilai norma itu yang kita sendiri kadang nggak ngerti, kita terima mentah-mentah dalam suatu waktu yang lama, ya sudah, kita akan mudah terprovokasi, sehingga melakukan hal-hal yang tentunya sangat menyedihkan, sehingga masyarakat memberikan label yang negatif pada bonek. Dan saya nggak ingin itu. Saya ingin bonek itu tidak seperti itu. Bonek menjadi lebih baik, dan sekarang sudah dimulai dengan bonek sebagai supporter yang anti rasis, anti kekerasan, dan itu saya berharap untuk